Salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita akan berefleksi bersama tentang Bunda Maria. Kali ini refleksi saya mungkin tidak akan sama dengan refleksi para pastor yang sangat teologis. Renungan saya kali ini dari pemahaman sederhana dalam kaitannya dengan hidup sehari-hari. Injil yang akan kita renungkan bersama kali ini dari Injil Lukas 1 ayat 25 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dan Matius 12 ayat 46 sampai 50. Yesus dan sanak saudaranya. Adapun tema kita adalah Maria, Bunda Pejuang Kesejahteraan Bonum Commune. Bonum Commune itu berasal dari bahasa Latin, artinya kebaikan bersama. Maria, Bunda Pejuang Kesejahteraan Bonum Commune. Temanya berat ya. Mengapa? Kata pejuang identik dengan pertempuran atau angkat senjata. Namun kali ini kita tidak merenungkan pejuang seperti itu. Pejuang kita kali ini tidak berjuang dengan mengangkat senjata, tetapi mengangkat hati dan jiwanya pada kehendak dan rencana Allah. Seorang pribadi yang masih sangat muda, lugu, dan nampaknya lemah, tapi berkekuatan luar biasa ketika dia mengatakan kesanggupannya dengan berkata, "Ya," pada rencana Allah. Karena kata-kata inilah tergenapi keselamatan bagi manusia. Jadi, Bunda Maria adalah pejuang untuk bonum commune atau kebaikan bersama seluruh umat manusia. Pertanyaannya, pejuang seperti apakah saya ini? Dan apa yang sedang saya perjuangkan secara pribadi atau organisasi? Dalam Injil Matius 12:46-50, ketika Yesus berkata, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Dalam hal ini, Yesus memperluas hubungan kekerabatan. Bukan hanya berdasarkan hubungan darah, tetapi lebih luas daripada itu, yakni yang melakukan kehendak Bapa di surga. Hidup dalam sebuah persekutuan dengan saudari seiman akan menolong dan menguatkan menjalani kehidupan ini. Karena di dalam persekutuan dengan saudari seiman, kita dapat saling berbagi, saling mengingatkan, saling menopang dengan yang lainnya. Hidup dalam persekutuan. Hidup dalam persekutuan artinya satu kesatuan. Ibarat tubuh, mata tidak bisa berkata dia lebih utama, atau anggota tubuh lainnya mengatakan dirinya yang lebih utama. Semua tubuh mempunyai peranannya masing-masing. Jika otak karena kepintarannya menjadi juara, maka yang dipuji adalah seluruh tubuh. Jika jari kelingking kita sakit, maka seluruh tubuh kita pun sakit. Inilah kesatuan itu. Dalam kebersamaan sebagai keluarga, misalnya WKRI, justru tempat untuk saling mengembangkan diri demi mencapai kebaikan bersama atau bonum commune. Dan tentu saja, untuk semuanya itu bukan untuk nama organisasi, bukan untuk nama pribadi, tapi kemuliaan Allah. Namun, kita harus jujur, dalam kebersamaan ini kadang-kadang akan banyak sekali perbedaan. Di dalam perbedaan inilah seorang pejuang ada kalanya diminta pengorbanan. Entah berkorban perasaan, berkorban tenaga, berkorban waktu, berkorban air mata, ekonomi, dan banyak lagi. Namun pun demikian, jangan sampai kita menjadi pejuang yang maju 2 langkah dengan tak gentar, mundur 5 langkah dengan gemetar.
Dari Injil Lukas 1:25-38, banyak teladan Bunda Maria yang bisa kita teladani, yang erat kaitannya dengan tema kita. Kesejahteraan bonum communem. 1. Kerendahan hati Bunda Maria yang sudah sering kita dengar. Kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, mustahil kita mencapai kesejahteraan umum. Commune bonum communem. Menjadi rendah hati berarti kita harus mati terhadap keinginan diri kita sendiri demi kebaikan bersama. Benih akan tetap satu saja jika dia tidak jatuh ke tanah. Jika benih jatuh ke tanah dan mati, maka dia akan bertumbuh dan berbuah bagi sesama. Kedua, teladan yang bisa kita teladani dari Bunda Maria adalah dialog. Sebelum mengatakan ya pada rencana Allah, ada dialog antara Bunda Maria dan Malaikat Gabriel. Dalam hidup berkeluarga tanpa dialog, walaupun saudara, seringkali ada perbedaan. Dialog itu penting, apalagi dalam hidup berorganisasi yang beragam perbedaan. Beda budaya, beda karakter, beda umur, beda pendidikan, banyak lagi perbedaan. Ada 3 dialog yang bisa kita lakukan dalam hidup bersama, berorganisasi. 1, dialog kehidupan. Masing-masing anggota berusaha untuk bertegur sapa, bergaul, saling mendukung, dan juga saling menguatkan. Kita bisa mulai dengan hal sederhana. Senyum dan sapaan kepada mereka yang sudah lama tidak kita sapa. Telinga mendengar keluh kesah anak kita dan rekan kerja kita yang mungkin sedang punya masalah. Menyimpan rahasia teman yang mempercayai kita. Dan banyak hal lain yang bisa kita bagi sesama. Berangkat dari diri sendiri, keluarga, baru kita bisa melakukan dialog karya. Dialog pertama itu tadi dialog kehidupan, lalu dialog karya. Ini kita lakukan sebagai organisasi. Entah dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, karitatif, atau rekreatif. Tuhan tidak menuntut kita melakukan perkara luar biasa, tetapi melakukan hal biasa dengan luar biasa. Melakukan karya luar biasa dulu dalam keluarga sebagai misi utama, baru kita kemudian melangkah keluar untuk melayani dalam komunitas kita, entah apapun organisasi kita, khususnya WKRI, dan itu sebagai kekuatan bersama kita untuk melayani keluar dari komunitas kita, bukan demi nama organisasi, tetapi semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa sesama. Yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dialog iman. Dalam dialog iman ini, kita bisa memberi kesaksian iman kita tentang bagaimana kita harus menghayati nilai-nilai Injil. Seperti apa? Cinta kasih, solidaritas, pengampunan, meminta maaf, memberi maaf, kebenaran, kejujuran, perdamaian, dan banyak hal lain. Misalnya WKRI. Dari namanya Wanita Katolik Republik Indonesia. 100% Katolik, 100% Indonesia. Dalam hal tersebut menjadi Injil berjalan tanpa menggurui, tapi menjadi teladan dalam perkataan dan juga perbuatan. Menjadi garam yang memberi rasa tanpa terlihat. Hal lain yang bisa kita teladani dari Bunda Maria, pertama tadi adalah kerendahan hati, lalu yang kedua tadi ada dialog, yang ketiga adalah kepercayaannya pada Allah. Dalam hidup rumah tangga ataupun berorganisasi, untuk bisa mencapai kesejahteraan bersama bonum communem, perlu saling percaya. Artinya, memilih untuk mengedepankan hati dan pikiran yang baik dan positif tentang segala hal yang kita alami sepanjang hari. Tentang siapa yang di samping kiri kanan kita, tentang apa yang kita lihat,
tentang masa depan kita, dan juga tentang banyak hal yang kita alami. Boleh tanya, seberapa kokoh kehidupan bersama yang kita jalani di rumah, di tempat kerja, di gereja, atau di manapun kita berada? Apa yang telah kita bangun sejauh ini? Apapun itu, semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang mengokohkan hubungan, baik dalam keluarga, organisasi, atau dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, supaya kita bisa mencapai kesejahteraan bonum commune, dan kita bisa menjadi pejuang. Kita meneladan Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Sang Cinta, yaitu Yesus Kristus. Semoga kita pun bisa menjadi pribadi-pribadi yang mengandung dan melahirkan cinta bagi sesama kita. Menjadi Injil yang berjalan, yang melalui kita, orang bisa melihat kehadiran Yesus yang nyata. Mari kita berjuang menjadi pejuang-pejuang untuk kesejahteraan bonum commune. Salam sejahtera. Tuhan memberkati kita semua.